Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita mau datang dalam hadirat-Nya. Kita buka hati kita datang dengan kerinduan kita. Hampiri hadirat-Nya lewat pujian dan penyembahan Bapak Ibu Saudara. Kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat setiap kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat setiap nafas yang Kau limpahkan bagi kami, setiap umat-Mu ya Tuhan. Sehingga saat pagi hari ini kami boleh datang untuk beribadah kepadamu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap umat-Mu yang beribadah pagi hari ini lewat ibadah online Tuhan. Engkau menjamah umat-Mu Tuhan dimanapun umat-Mu berada, pribadi lepas pribadi. Kami percaya Bapa, jamahan-Mu tidak dibatasi ruang dan waktu. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu nyata dalam hidup kami. Kami rindu meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami rindu mengagungkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu
kami Tuhan. Ini kami bait-Mu Tuhan. Jadikan kami rumah-Mu Tuhan. Jadikan setiap hati kami rumah-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Pengakuan iman kami Bapa. Hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu. Hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Sekali lagi katakan, hati inilah rumah-Mu. Hati inilah bait-Mu. Bukan berada, senantiasa Kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Dimanapun ku kan berada. Ya Tuhan, ini pengakuan iman kami kepadamu Tuhan. Dimanapun kami berada Bapa, senantiasa Kau pun ada. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita. Beri sorak-sorai hormat kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak kami puja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kuasa dan Raja mulia, menyatukan musuh bawah kaki.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk hati kita boleh ditaburi dengan benih firman Tuhan. Firman itu boleh bertumbuh dan berbuah, dan kita boleh menjadi pelaku akan firman Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. percaya pertolongan yang nyata itu ada dalam Engkau. Di setiap hari kami, Engkaulah sumber kekuatan kami.
ajaran dengan kami, siapkan hati kami, untuk kami boleh menerima bagian yang terbaik, apa yang Kau mau dalam setiap kehidupan kami. Dan kami siap, untuk kami boleh dibentuk, kami boleh mendengar teguran, kami boleh mendengar ajaran yang daripada Engkau. Terima kasih, menyiapkan setiap tanah hati kami, untuk kami boleh menyambut akan kebenaran yang daripada Engkau. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom. Senang bisa kembali lagi berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semua tempat ini. Hari-hari ini mungkin terasa sulit buat kita untuk kita melewati karena berbagai macam himpitan, ada berbagai macam tantangan yang kita hadapi, yaitu Corona atau COVID-19. Tapi percaya semakin hari kita boleh semakin kuat, dan karena perlindungan kita, pertolongan kita, kekuatan kita, dan sumber dari segala sesuatunya adalah bersama dengan Tuhan. Baik, bertepatan dengan Pentakosta di minggu ini, kita mau belajar sedikit bahwa hari-hari ini banyak kita berdoa untuk meminta akan Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya buat kita semua, buat kita secara pribadi untuk tinggal. Pentakosta dalam perjanjian lama ini juga sudah ada. Jadi sebelum Roh Kudus dicurahkan, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, bangsa Israel sudah terlebih dahulu merayakan Pentakosta. Pentakosta yang terdahulu itu untuk memperingati hari raya panen gandum, juga peringatan akan turunnya hukum Taurat Tuhan. Nah, kalau di perjanjian baru kita selalu identik, dan itu memang yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, yaitu ketika Tuhan naik ke surga, kemudian Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya buat hidup kita. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah hanya Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita itu seringkali kita asumsikan dengan cuman hanya berbahasa roh. Ini yang menjadi pertanyaan buat hidup kita. Ketika kita dipenuhi roh, banyak orang berpendapat bahwa hanya dengan kata-kata dan berbahasa lain, yaitu bahasa roh, itu kita sudah dikatakan dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari pagi hari ini kita mau belajar tentang sedikit kebenaran firman Tuhan, bahwa ketika Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, tinggal di dalam hati kita, ini enggak cuma sekedar bicara tentang kita pandai berbahasa lidah atau kita bercakap-cakap dengan bahasa yang lain, tapi ada sebuah ciri yang kita boleh belajar dari Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua. Ada perikop di sana tentang Pentakosta. Kita bisa belajar banyak dari keadaan di situ. Di sana dikatakan bahwa ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya, para murid, para jemaat yang ada, yang bersatu hati di sana menerima Tuhan, dan mereka berbahasa lidah. Tetapi hal yang menarik di sana bahwa kita bisa melihat ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus itu memiliki ciri yang pertama adalah berani menjadi saksi atau berani memberitakan firman Tuhan. Di Kisah Rasul, kita mundur dulu di Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kita boleh melihat ayat ini kalau kita cermati di Kisah Rasul 2. Kita mengingat seorang Petrus yang pada awalnya terlihat berani, namun mengalami ketakutan setelah Tuhan Yesus disalib, kemudian dia menyangkal Tuhan. Tapi bagaimana ketika Roh Kudus itu turun kemudian mengubah kehidupan
Petrus menjadi seorang yang berani. Tidak hanya berani dalam arti yang menekan orang, berani untuk tampil, tapi berani untuk memberitakan firman Tuhan. Petrus dipenuhi, dia berbalik 180 derajat. Di Kisah Rasul 2 dicatatkan bahwa dia orang yang pertama tampil memberitakan Injil. Dan ketika Petrus berani menyampaikan firman Tuhan tersebut, berani menyampaikan Injil, kita bisa melihat akibatnya. 3.000 orang boleh bertobat. Di Kisah Rasul 2 ayat 14 dikatakan, maka bangkitlah Petrus, berdirilah dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Jadi di sana ketika seorang Petrus diubahkan, dia tampil beda. Dia punya sesuatu yang baru, energi yang baru untuk memberitakan firman Tuhan. Ketika Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah bisa menahan gelombang kehadiran Allah itu untuk bersaksi dengan kebenaran yang Tuhan sudah berikan buat hidup kita. Kita nggak pernah bisa menahan untuk kita menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, dari ayat Kisah Para Rasul 8, ayat yang ke-8 tadi, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Kuasa yang pertama yang sudah saya sampaikan tadi adalah berani untuk menyampaikan firman Tuhan, berani untuk bersaksi tentang Tuhan. Ada juga di Kisah Rasul 4 ayat 31 berkata, dan ketika mereka sedang berdoa, mereka berkumpul, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Tuhan, firman Allah dengan berani. Kita bisa melihat bagaimana ketika Roh Kudus turun di atas hidup kita, memenuhi hidup kita, maka yang terjadi adalah kita berani untuk menyampaikan firman Tuhan, berani untuk bersaksi. Juga ada di Kisah Rasul 2 ayat ke-24, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang itu dibawa kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus yang pertama adalah berani untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan, berani untuk bicara tentang kebenaran. Yang kedua, kuasa untuk melawan kedagingan. Kita bisa lihat di Galatia 5 ayat yang ke-16. Di Galatia 5 ayat 16. Hiduplah oleh Roh, kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini berbicara tentang meninggalkan kehidupan yang lama, yang sudah dikuasai dosa dan tidak mau lagi berkompromi dengan dosa. Ada beberapa banyak kita yang merasa kita ini dipenuhi Roh, tapi kita nggak pernah berubah. Ada berapa banyak kita yang hanya mampu berbahasa roh, tapi sejatinya kehidupan kita tidak pernah berubah. Kedagingan masih menempel dalam kehidupan kita. Ada seorang yang bernama John Calvin mengatakan bahwa orang yang suci bukanlah orang yang hidup tanpa dosa, melainkan dia yang memiliki kepekaan terhadap dosa sekecil apapun. Roh Kudus memampukan kita untuk kita membenci hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus memampukan kita untuk selalu hidup dalam rancangan Tuhan, dalam ajaran Tuhan. Jadi ketika kita dipenuhi Roh, kita ini memang diciptakan memiliki kodrat dosa atau natur dosa. Tapi dosa merupakan pilihan buat kita, pilihan bebas buat kita untuk memilih berbuat dosa atau tidak. Itu di tangan kita. Dan Tuhan, ketika Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, maka kita berani menyatakan tidak pada dosa, yaitu melawan kedagingan kita. Bagaimana mungkin seorang yang dipenuhi Roh itu kemudian hidup bisa dengan seenaknya, bisa dengan sebebasnya untuk
bisa di satu sisi bisa berbahasa roh, di satu sisi kemudian mereka menghujat kepada orang lain, mulutnya selalu menyakiti orang lain. Itu dua hal yang sangat bertolak belakang, saudara. Tapi ketika Tuhan Roh Kudus dan tinggal dalam hati kita, memenuhi kita, maka kita berani untuk menyatakan hal yang benar. Kita berani untuk melawan kedagingan. Sebab apa, saudara? Di Yohanes 14 ayat yang ke-26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang mengerjakanlah segala sesuatu kepadamu, mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi bukan pilihan yang sulit, karena ketika Roh Kudus itu tinggal, dia akan mengajar kehidupan kita untuk senantiasa taat dengan Tuhan. Ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, dia akan mengingatkan kita pada semua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Secara otomatis mungkin kita punya dosa, punya kesalahan, tapi Roh Kudus senantiasa mengingatkan kita sehingga kehidupan kita boleh diperbarui dari hari ke hari. Saudaraku, kalau kita dipenuhi roh, ciri yang kedua adalah kita berani untuk tampil melawan kedagingan, berkata tidak pada dosa yang ada. Bukan perkara yang mudah, karena setiap kita memang masih hidup dalam kedagingan. Tapi percayalah bahwa Allah adalah Allah yang kudus, dan Roh Kudus itu tidak mungkin tinggal di tempat yang tidak kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Roh Kudus tinggal, berarti hidupmu itu harus kudus. Dipenuhi roh berarti hidupmu juga harus kudus. Berbicara tentang roh tinggal, masa ada Tuhan mau tinggal di area yang tidak kudus? Tuhan itu kudus. Tuhan mengatakan dalam nasnya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini berbicara tentang bagaimana kita mematikan kedagingan kita untuk kita bisa serupa dan menjadi segambar dalam perilaku itu seperti Yesus. Yang ketiga, orang yang dipenuhi Roh Kudus berarti orang itu juga taat pada firman Tuhan, hidup dalam ketaatan. Di Kisah Rasul pasal yang ke-42, Kisah Rasul 2 ayat yang ke-42 dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka dia mengubah kebiasaan kita, habit kita, untuk kita suka dalam bertekun dalam firman Tuhan. Perlu ketaatan dalam melakukan segala sesuatunya itu. Jadi saudaraku, yang ketiga adalah taat pada firman Tuhan. Tidak mungkin seorang yang dipenuhi Roh Kudus itu tidak taat akan firman Tuhan. Bukan berbicara tentang bagaimana kita merasakan Roh Kudus kemudian kita bergetar kayak ada ponsel di saku kita, atau merasa kedinginan, atau berkata-kata dengan bahasa yang lain. Tapi mari, bukan hanya itu saudaraku, tapi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan taat dengan firman Tuhan. Kita bisa buka juga di Kisah Rasul 16 ayat, Kisah Rasul 16 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Dan setibanya di Mesia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan yang ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana.
lihat sumber ketaatan yang ada. Jadi ketika kita terima dan kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ketaatan yang ada itu boleh melakukan. Tidak di awal saja. Di Kisah Rasul 2 diceritakan bahwa setiap rasul dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi dia mau dari kehidupan kita sehari-hari itu untuk taat, mendengar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, saudaraku, orang yang dipenuhi Roh itu pasti menghasilkan buah. Di Galatia 5, 22 ayat 23, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi saudaraku, yang paling bisa dirasakan ketika Roh Kudus itu penuh dalam kehidupan kita, maka kita pasti akan mempunyai dampak buat orang lain. Bagaimana mungkin ketika Roh Kudus penuh dalam kehidupan kita, kita tidak punya dampak, kita tidak punya buah buat orang lain. Di Kisah Rasul 2 dikatakan 2 ayat yang 47, di ayat yang terakhir, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Bukan perkara yang mudah disukai oleh semua orang, Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi ketika Roh Kudus itu tinggal, maka memenuhi hidup kita, memimpin hidup kita, maka kasih, sukacita, dan buah-buah Roh itu semua akan tampak dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi bisa berkata bahwa, iya, aku ini orang yang marah, suka marah. Tetapi ketika Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita, maka perbuatan kita, habit kita yang ada itu Tuhan gantikan dengan buah-buah yang ada. Jadi saudaraku, kita tidak bisa mengatakan lagi bahwa hidup kita adalah hidup saya sendiri. Tetapi ketika Roh Kudus tinggal memenuhi hidup kita, kita hanya mampu berkata, hidup ini milikmu. Jadi enggak ada lagi kesempatan kita untuk kita tinggal dalam dosa kita. Kita tidak punya lagi kesempatan untuk tidak menghasilkan buah. Kita tidak punya lagi kesempatan untuk tidak memberitakan firman. Itu merupakan kesukaan karena Roh Kudus itu memenuhi hidup kita. Sehingga apa yang kita lakukan dari hari ke hari boleh memuliakan Tuhan. Dan kita bisa disukai oleh Tuhan. Dan semua orang juga menyukai apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Jadi saudaraku, saya mau berpesan pagi hari ini, apa yang kita lakukan sekarang ini, apa yang kita kerjakan di setiap hari, itu mencerminkan bahwa Roh Kudus itu tinggal atau tidak dalam kehidupan kita. Kita bisa berkata bahwa, ya, saya masih penuh dengan kekurangan. Tapi ingat, Roh Kudus senantiasa mengajar kita, mengingatkan kita untuk selalu berbuat hal yang benar, berbuat hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi pagi hari ini kita belajar bahwa ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh adalah berani untuk menyampaikan firman Tuhan, berani bersaksi. Kemudian yang kedua, berani untuk mengalahkan kedagingan. Yang ketiga, saudaraku, dipenuhi Roh berarti kita harus taat dengan firman Tuhan. Yang keempat, orang yang dipenuhi Roh adalah orang yang mampu berbuah dan berdampak buat orang lain. Terima kasih, saya serahkan. Haleluya, puji Tuhan. Kita semua sudah diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Kita tahu hari ini hari pencurahan Roh Kudus yang kita peringati. Kalau 2020 tahun yang lalu, murid-murid dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Mereka berubah. Mereka berani memberitakan firman Tuhan. Mereka berani melakukan segala sesuatu dengan tidak takut. Dan mereka penuh dengan kasih. Mereka penuh dengan kemuliaan kuasa Tuhan. Sebab itu biarlah hari ini kita minta kembali kepada Tuhan.
Roh yang hidup dalam hidup ini, kita gairahkan untuk kita taat akan firman Tuhan, maka roh itu akan terus bergairah dalam hidupmu. Roh itu akan bekerja lebih dahsyat dalam hidupmu. Roh itu akan memimpin hidupmu senantiasa. Sebab engkau sebagai jemaat ataupun sebagai gembala, pendeta sekalipun, engkau harus penuh dengan roh. Kalau orang penuh dengan roh, tidak mencari perkara yang sia-sia yang menimbulkan pertengkaran. Sebab itu taatilah akan firman Tuhan dan beranilah untuk bertindak, beranilah untuk melawan kedagingan, beranilah untuk memaksakan hidup ini taat dan indah bersama dengan Tuhan. Sebab itu berbahagialah orang yang taat dan tunduk akan firman Tuhan. Curahkan Tuhan kuasa roh. Curahkan Tuhanku hujan rohmu, angkat tanganmu, hujan rohmu. Kau akan dipenuhi kuasa Roh Kudus pagi hari ini. Basahilah sekarang tanah gersang. Telah lama ku nanti, berikan kini Tuhan, berikan kini. Lalu ku bersujud menyembahmu. Sekali lagi, curahkan rohmu Tuhan atas umatmu. Curahkan Tuhanku, kira-wala-wala-wala. Hujan rohmu, basahilah tanah kami yang gersang dalam nama Yesus. Basahilah sekarang, rapatkan tanah gersang, kira-wala-wala. Telah lama ku nanti, berikan kini, berikan kini Tuhan. Curahkan kuasa Roh atas umatmu. Lalu ku bersujud menyembahmu. Sembah dia, sembah dia, sembah dia. Oh, sembah dia. Roh Kudus tercurah atas hidupmu pagi hari ini. Roh Kudus tercurah atas hidupmu. Engkau akan berubah. Engkau berani bertindak. Engkau berani melawan kedagingan. Engkau berani untuk memberitakan Injil. Engkau penuh dengan ketaatan. Engkau penuh dengan kuasa Tuhan. Penuhi. Terima. Penuhi. Thank you Lord Jesus. Turunkan berkat kuasa-Mu atas umat-Mu pagi hari ini. Siapapun yang melihat dan mendengar akan firman ini, engkau dipenuhi kuasa Roh Kudus. Engkau akan berani melakukan, melawan kedaginganmu yang saat ini terus ada bercokol dalam hidupmu. Siapapun engkau, berubah, penuhi Tuhan, penuhi dengan kuasa Roh, supaya kami menjadi berkat, berani untuk memberitakan, menjadi berkat bagi orang lain. Kehidupan kami menjadi dampak berkat untuk orang lain.
Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas hari peringatan pencurahan kuasa roh. Terima kasih Bapa dalam surga. Angkat tanganmu ke atas dan terimalah berkat dari Bapa surgawi. Tuhan Yesus memberkatimu dan melindungimu. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kuasa surgawi dari Bapa surgawi yang turun atasmu, memenuhi hidupmu, menjadikan berkat dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu, dalam pekerjaan usahamu, dalam situasi keadaan ini. Tuhan tetap memberkatimu dengan kesehatan. Berkat tercurah, berkat kuasa ilahi tercurah dalam hidupmu, dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus yang terus memberkati, memperhatikan hidup ini lewat persekutuan kuasa Roh Kudus yang memimpin hidup ini, yang menolong hidup ini dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan masalah, yang menghibur hidup ini dalam keadaan duka, yang memberikan sukacita senantiasa, dan terus memimpin hidup ini mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang kudus, kami mengucap syukur dan berserah dan menyerahkan doa ini dalam tanganmu. Bapa, terima kasih. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Bapa, thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini.